Mungkin dengan ini saya ingin mengundang secara khusus kepada Pak Roberto dan Pak Krisna untuk naik ke atas sebagai narasumber yang akan membahas sangat menarik sekali hari ini mengenai transformasi perbankan, mengenai keamanan dan bagaimana kita melihat dari sisi bisnis juga dan dari sisi regulasi, di mana kita tetap bisa berkembang tapi juga bisa memenuhi sesuai apa yang ditetapkan. Silakan. Mungkin terima kasih banyak Pak Krisna, Pak Roberto. Ini adalah bukan pertemuan pertama kali dengan Pak Roberto. Saya bertemu dengan Pak Roberto pertama kali waktu bicara mengenai transformasi digital di BPR. Kalau Pak Krisna, saya sangat mengikuti tulisan Bapak di Infobank. Apalagi yang terakhir pembahasan mengenai software as services, infrastructure as services. Kemudian bagaimana itu menjadi sebuah opportunity, bersamaan itu juga menjadi sebuah tantangan. Tapi untuk pertama ini mungkin saya berikan waktu dari Pak Roberto. Mungkin ada yang ada harus ini ya Pak ya, secepatnya. Katanya ada urusan lagi yang lain ya Pak ya. Mungkin mohon maaf agak keterlambatan acara tadi itu mulainya. Mungkin saya mulai dengan Pak Roberto dulu Pak. Karena kan tadi kayak seperti yang saya bahas di awal tadi Pak. Bahwa mau tidak mau harus ada perubahan yang terjadi di industri perbankan. Kalau pengalaman saya dari zaman dulu sebenarnya perbankan itu sudah menerapkan teknologi informasi dengan security yang tertinggi. Saya masih ingat zaman saya di IBM dulu, mereka menyebut bahwa mesinnya itu harus 99,9% uptime. Hanya diperbolehkan 0,1%. Sehingga membutuhkan teknologi yang mumpuni untuk make sure bahwa itu Tapi yang terjadi sekarang ini adalah semakin hidupnya orang menggunakan aplikasi. Karena katanya perbankan mengikut yang seperti Pak Krisna bilang bahwa perbankan di tangan Anda. Karena sekarang itu para konsumen itu sendiri sudah semakin, certain konsumen sudah mulai memilih untuk berhubungan dengan banknya hanya melalui aplikasi. Berarti makin banyak berhubungan dengan internet. Bersama dengan hubungan internet juga mulai makin pembicaranya kaitan menaruh sebagian daripada solusi perbankan itu bukan core-nya mungkin untuk di cloud. Nah pertanyaannya kan pasti dari Pak Roberto melihat memang benar itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi apa kalau Bapak lihat dari sisi regulasi, regulator, tren serangan atau kejahatan cyber level global ataupun Indonesia itu untuk industri keuangan itu sendiri seperti apa situasinya Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Di sini banyak teman-teman yang paham tentang apa yang kita bicarakan. Seiring dengan berkembangnya hal-hal yang disampaikan Pak Roy tadi, saya kira pada dasarnya secara teknis, apakah cyber, apakah dunia maya, ini sesuatu yang independen. Tinggal mau kita gunakan ke kiri atau ke kanan. Nah, dengan itu seiring berkembangnya upaya-upaya untuk perbankan terutama memenuhi kebutuhan konsumen, dia berevolusi, teknologinya semakin maju. Saya kira sejalan dengan itu hal-hal yang terkait pemanfaatan hal-hal teknis algoritma dan lain-lain untuk keperluan negatif juga berkembang sama cepatnya. Nah, saya kira untuk itu siapa sih yang paling berkepentingan atau mendapatkan kemanfaatan dari keamanan cyber yang terbaik? Nah, kalau tadi disinggung apakah regulator? Saya kira tidak. Yang paling berkepentingan adalah pelaku industri. Nah, oleh karena itu saya kira pelaku industrinya yang harusnya berada di depan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka membentengi atau memperkuat termasuk dalam rangka menangani dampaknya. Secara ringkas boleh saya katakan evolusi dari serangan cyber semakin invisible, semakin tidak terlihat. Nah, disitulah kesulitannya. Kalaupun kita kuat dalam membentengi apa yang kita miliki, dalam satu forum kesempatan yang lain saya bertanya, apa yang paling mungkin menjadi faktor pengganggu
apabila kita mampu membentengi secara maksimal. Kembali jawabannya kepada the man behind the gun. Orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi ketika kita mampu membentengi, tetapi apabila tadi yang disebutkan budaya, mekanisme kerja, hubungan antar personal di dalam organisasi itu tidak berjalan dengan baik, tetap saja kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Karena penyebab terjadinya serangan pada industri yang paling tangguh sekalipun, pada lembaga yang paling tangguh sekalipun adalah backdoor. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang ada di dalam organisasi. Nah, saya juga bertanya pada satu forum yang lain, tahukah Anda apa penyebab kejadian backdoor yang menyebabkan terjadinya serangan pada lembaga keuangan yang paling sering saat ini? Dari berbagai dokumentasi, berbagai penelitian empirik, berbagai fakta, kita bisa temukan bahwa ternyata pegawai yang sakit hati definisi umumnya. Nah, definisi pegawai yang sakit hati dan bagaimana menanganinya ini kan sulit ya. Seseorang yang dimutasikan, seseorang yang dipindahkan, seseorang yang barangkali tidak mendapatkan kesempatan promosi sesuai maunya dan seterusnya. Sangat luas. Nah, oleh karena itu, be aware untuk hal-hal yang sifatnya tidak hanya kuantitatif, tetapi kualitatif terkait dengan keamanan cyber. Evolusi keamanan cyber pada dasarnya sama dengan evolusi teknologi ketika perbankan kita bayangkan pada tahun 80-an, lalu mulai menggunakan ATM, dan seterusnya, dan seterusnya. Sesuatu yang sekarang menurut saya biasa saja, sudah menjadi kebutuhan reguler. Tetapi sayangnya concern, perhatian, pengalokasian sumber daya belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang saya tahu ketika suatu bank menyusun rencana bisnis, ketika ada kebutuhan alokasi atau kebutuhan pembiayaan untuk membiayai keamanan cyber, biasanya belakangan. Ya, tidak selalu mendapatkan tempat untuk menjadi perhatian yang dianggap penting atau sangat penting. Nah, oleh karena itu saya kira dengan semakin kesininya tren dan Anda lihat bahwa penyebabnya itu tidak hanya hal-hal yang kasat mata. Dulu orang melakukan hacking mungkin alasannya geopolitik. Tidak suka secara ideologi. Mungkin ransom, ya, ingin meminta uang, lalu sistemnya terkunci dan sebagainya. Sekarang apa yang paling banyak menjadi tren kejadian? Gue cuma buktiin bahwa gue bisa ganggu sistem lo. Coba. Sangat banyak gangguan serangan pada industri lembaga jasa keuangan hanya ingin menyampaikan itu. Jadi sudah sangat bervariasi niat, keinginan, tujuan akhir dibalik seseorang itu melakukan serangan cyber, which is uncontrollable. Sudah banyak sekali variabel yang membuat menjadi penyebab terjadinya serangan cyber. Oleh karena itu, all the time kita harus selalu aware, selalu mampu untuk mengembangkan budaya. Ini tidak terkait dengan usia juga ya. Tidak selamanya pengelola bank yang barangkali saya sering menyebutnya legend ya, dari sisi usia. Untuk mengganti kata tua aja biar nggak sopan gitu ya kalau menggunakan kata tua. Tapi memiliki perspektif yang kekinian. Tapi tidak sedikit pula teman-teman yang relatif berusia muda tetapi concern, mindset terhadap keamanan cyber relatif terbatas. Itu bisa kita lihat dari perjalanan industri keuangan baik bank maupun non-bank di kesehariannya. Jadi kalau terakhir untuk menjawab apa yang menjadi tren, saya sempat kalau ada tayangannya, bisa kita lihat berdasarkan negara, sebarannya dari dulu mungkin di negara-negara yang boleh dikatakan relatif negara maju, sekarang juga sudah semakin menyasar ke sebelah sana, itu negara-negara yang berkembang termasuk di negara-negara Asia. Variasi apapun itu sudah sangat beragam dan tetap fokus lebih banyak kepada hal-hal yang terkait dengan data. Oleh karena itu berbicara tentang keamanan cyber selalu dikaitkan dengan keamanan data. Dari sisi timeline pun demikian. Ya, dari waktu ke waktu di slide berikutnya, itu juga tergambar bahwa kejadian-kejadian itu sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Di Indonesia bahkan terjadi jutaan serangan ke perbankan setiap bulannya. Kita tidak bicara ribuan, belasan ribu, ratusan ribu, tapi sudah bicara belasan juta serangan yang terjadi setiap bulan. Teman-teman yang technically paham, tahu bahwa serangan cyber sekarang itu sifatnya iteratif. Ketika dia menyerang suatu sistem itu teng. Itu bisa kita
buktikan dari kejadian kehilangan pada rekening misalnya. Ya, ada batas maksimum kan? Saya kira teman-teman di perbankan tahu pada rekening tertentu biasanya untuk keamanan maksimal 50 juta sekali tarik. Tapi bisa habis 10 miliar. Karena setiap 7 detik keluar 50, keluar 50, keluar 50 gitu ya. Nah, itu juga dengan mudah bagi pengawas untuk menunjukkan bahwa itulah tanggung jawab bank. Karena tidak mungkin kalau kita menyalahkan orang yang pemilik rekening itu dan pengguna handphone, tidak mungkin dia melakukan transaksi 7 detik 1, 7 detik 1 gitu. Ya, jadi saya sering menerima pengaduan terkait hal itu, lalu mau menyalahkan orangnya, bank tidak mau bertanggung jawab, tidak bisa. Karena itu adalah kesalahan yang ada di sistem. Tidak mungkin seseorang menarik uangnya 100 juta setiap 7 detik dengan cepat sekali sampai sekian miliarnya habis. Ya, itu pasti by system. Nah, mungkin itu hal-hal yang akan saya gunakan di awal. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin akan saya kaitkan dengan tanggung jawab regulator terkait dengan supervisory technology dan regulatory technology. Terima kasih Pak Roberto. Dan menarik tadi Bapak sampaikan tadi ya, kalau saya tangkap tadi ada kaitan dengan SDM, sumber daya manusia, man behind the gun. Tadi Bapak sebut ada orang yang sakit hati. Sebenarnya kan salah satu yang bisa dilakukan adalah membatasi akses, leveling akses dia, berarti kan salah satu itu yang juga kita melihat di sisi Mo Engage, melihat bahwa setiap orang itu harus memiliki role yang berbeda-beda. Dan itu juga dari pembelajaran kita pada saat kita belajar dari perbankan. Jadi bukan serta-merta Mo Engage langsung mengerti itu, tapi kita juga belajar daripada customer-customer perbankan seperti Citibank, seperti Trust Bank, bahwa leveling even untuk kaitan dengan roles-nya itu akan menentukan sebenarnya apa yang bisa dia lakukan. Padahal ini kaitan dengan marketing communication, tapi karena ada involvement PII di situ juga, maka akan sangat harus dibatasi. Nah, saya mau agak lebih dalam sebelum nanti saya ke Pak Krisna Pak ya, karena ini menarik, karena ini kaitan juga dengan digital transformasi nantinya. Ke Pak Roberto sedikit lagi tambahan Pak, dengan diketahui ya seperti itu, kalau saya lihat kan di belakang semua negara mengalami hal yang sama. Cuma hanya levelnya saja, kesiapannya saja. Indonesia sendiri, kalau menurut pandangan Pak Roberto, dari segi SDM, dari segi persiapan untuk yang tadi pembiayaan, dan kemudian ketiga adalah dari sisi kita kalau melihat kebutuhan konsumen yang semakin tinggi, sebenarnya kita berada di level mana sebenarnya Pak? Iya, saya kira ungkapan ini atau idiom ini sudah seringkali Anda dengarkan di berbagai forum atau pernah Anda baca. Bahwa terkait dengan hal-hal yang terjadi di industri keuangan, mungkin Indonesia adalah salah satu the biggest laboratory in the world untuk masalah. Untuk kumpulan masalah. Ya. Okay. Untuk kumpulan masalah yang terjadi di industri keuangan. Itu kadang-kadang menarik juga. Ya. Sehingga seringkali bankir Indonesia diundang untuk menghadiri workshop atau training di lembaga-lembaga terkenal di luar negeri ya. Mungkin first grade campuses atau apapun itu ya, lembaga konsultan. Nanti begitu sampai di sana sudah bayarnya sekian ribu USD. Yang diceritain kasus-kasus Indonesia juga. Karena sebenarnya kita salah satu yang punya variasi masalah paling banyak. Jadi kalau tadi ditanyakan kita ada di mana, from A to Z ada semua. Ya, jadi banyak lembaga-lembaga di kita, terutama lembaga keuangan yang berskala besar, itu selalu the most advanced dalam melakukan updated. Selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan, perbaikan-perbaikan, penguatan-penguatan, bahkan to be honest, perangkat-perangkatnya, individu-individu pengelolanya mungkin juga berkomunikasi intens dengan white hackers dan lain-lain. Ya, sehingga mereka relatif paling paham. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak bisa terserang dan tidak bisa jebol juga. Tetapi effortnya goes maksimal. Ya, karena dia mungkin sumber dayanya sangat banyak. Tapi di kita kan ada juga medium scale, ada juga bank-bank dan lembaga keuangan yang berskala kecil. Nah, ini biasanya tertinggal. Tidak update. Menangani setelah ada masalah. Nah, itu biasanya terjadi demikian. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, inisiatif kepentingan yang paling utama sebenarnya ada di industri itu. Saya penggemar dan selalu mendorong konsep yang saya sebut sebagai smart collaboration. Nah, ini sesuatu yang awalnya mungkin asing, tetapi kemudian mulai diterapkan. Nah, tadi dijelaskan bahwa bank kalau mau optimal zaman sekarang harus terkoneksi ke berbagai macam ekosistem supaya mendapatkan lebih banyak atau semakin banyak non-interest income atau non-interest revenue.
Nah, hal yang sama ini sebenarnya sudah mulai bisa kita dorong dalam konteks keamanan cyber. Saya secara pribadi ada 200-an bank-bank kecil di wilayah saya, sedang saya dorong untuk pada waktunya mudah-mudahan bisa juga melakukan smart collaboration untuk keamanan cyber secara bersama. Karena secara sendirian tidak akan mungkin mampu dari segala hal. Tidak punya uang, tidak punya kepakaran, tidak punya informasi yang cukup, dan seterusnya. Sehingga harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang mampu melakukan semua itu. Tetapi karena tidak bisa sendiri, ya perlu dilakukan kolaborasi secara bersama-sama. Jadi di saat saya mendorong vendor untuk EKYC, credit scoring, digital signature untuk melayani bank-bank kecil secara bersama, pada saat supaya masuk juga economic of scale-nya, termasuk cloud computing, termasuk AWS dan sebagainya ya, saya dorong untuk juga melayani kelompok-kelompok bank secara bersama-sama. Nah, memang ada persoalan technicalities-nya di sini. Ya, bank-bank kecil biasanya belum tentu memiliki infrastruktur dasar yang setara. Ada yang core banking-nya kelas 1, ada yang core banking-nya sudah SMA, ada yang core banking-nya sudah kuliah gitu ya. Jadi kualitasnya berbeda-beda sehingga tidak serta-merta bisa terkoneksi. Ini PR-nya. Ya, dan sayangnya di industri itu masih ada sekarang. Nah, oleh karena itu apa yang saya dorong? Lakukan yang paling mungkin. Bagi teman-teman yang memang sudah memiliki infrastruktur IT yang memadai, mulailah untuk melakukan penguatan-penguatan secara bersama-sama. Apabila memiliki keterbatasan-keterbatasan, terutama dalam konteks sumber daya. Nah, ini kira-kira yang menjadi penting saat ini. Oke, Pak. Menarik karena ada dua sisi kalau saya, pembiayaan tetap, sebuah strategic framework strategik yang dimana harus melihat secara keseluruhan. Bapak bicara mengenai kolaborasi, karena tidak, kan belum merata ya. Dengan size bank itu juga, karena kan salah satu challenge juga dalam melakukan pembiayaan kan akan sangat tergantung terhadap setiap kali investasi itu kan akan harus dikorelitkan dengan customer. The size of the customer, the size of, sebenarnya beban biaya untuk even cyber atau apapun, kalau di-compare dengan customernya, maka bisa jadi terlalu mahal gitu kan Pak. Jadi berarti ada suatu keputusan strategik yang harus dipertimbangkan selalu, selain melihat growth, selain melihat dari revenue per customer tadi, bahwa sebenarnya fundamentalnya harus ready gitu ya Pak. Nah, tolak ukur sukses dalam pengolahan keamanan cyber itu sebenarnya apa Pak? Iya, baik. Lembaga jasa keuangan, terutama bank, karena define atau definisinya itu highly regulated, pasti mengacanya pertama itu ke kepatuhan. Tolak ukur apakah dia berhasil dan sekarang menjadi tantangan yang semakin berat adalah comply dengan aturan. Mengapa? Makanya tadi saya katakan mau nggak mau nanti muaranya harus berbicara tentang regulatory technology dan supervisory technology. Kalau tidak, bank-bank itu akan abandon dengan POJK, SOJK dan seterusnya. Yang membuat beban comply itu semakin hari semakin berat. Direktur kepatuhan nanti nggak tidur terus nih. Memang sekarang sudah tidak tidur, nanti semakin tidak tidur. Untuk memenuhi aturan-aturan. Oleh karena itu balik terus saja tolong slide-nya ke POJK tentang layanan digital bank. Jadi sebenarnya yang pertama acuannya mau nggak mau harus memenuhi keberhasilannya apabila comply dengan aturan-aturan yang ada di, terus lagi yang POJK, bukan yang sebelumnya. Ah ini dia, itu tadi yang tadi, ya itu. Jadi yang di kanan itu, ya. Jadi memenuhi penilaian risiko inherent. OJK juga mengharuskan pen test. OJK mengharuskan maturity test. Terakhir kemarin baru launching lagi di Four Seasons digital resiliency. Ya. Ada pasal-pasal kewajiban-kewajiban pemenuhannya yang harus dilakukan oleh perbankan dalam konteks kemarin. Tentu saja ini akan berlaku juga untuk lembaga jasa keuangan. Jadi harus memenuhi hal-hal yang itu. Itu saja sudah sangat berat. Nah, kemudian saya katakan tadi, sebenarnya yang paling berkepentingan siapa sih banknya? Ya banknya itu berarti dari indikator-indikator keberhasilan untuk memitigasi keamanan cyber termasuk penanganannya. Teman saya dari BSSN mengatakan, tidak mungkin kita mengatakan kita bisa mengatasi seluruh konteks serangan cyber. Yang bisa kita lakukan adalah goals maksimum dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kejadian. Kemudian siapkan juga dengan belajar dari empirik pengalaman kasus di lembaga negara lain, di lembaga-lembaga lain, bagaimana menanganinya the most optimum.
Nah, itu kira-kira ukurannya. Jadi secara berkala menyiapkan strategi, rencana bisnis yang melakukan updated, kemudian juga memiliki sistem untuk mengantisipasinya apabila terjadi kejadian. Di luar comply yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu pada waktunya dari sisi regulator pun OJK sudah memiliki OJK Supervisory Integrated Data Analytics. Jadi OJK sudah menggunakan AI dan machine learning untuk melakukan pengawasan, untuk mendapatkan temuan-temuan dengan data yang real time online. Walaupun sekarang penggunaannya masih terbatas. Ya, masih dalam proses untuk penguatan-penguatan untuk diimplementasikan. Di saya, di wilayah Jakarta sudah saya jalankan. Tidak mudah, karena membutuhkan knowledge yang cukup dari para pengawas. Tapi somehow kita sudah mencoba untuk melakukannya. Nah, jadi pada waktu nanti ekosistem yang terkoneksi semakin banyak, kompleksitas dalam arsitektur digital itu sudah semakin rumit, which is sekarang itu kalau kita melihat arsitektur bank-bank dalam konteks penataan koneksi ke ekosistem, sangat khawatir saya. Ya, saya bukan orang S1 background IT, tapi karena banyak baca, saya sedikit paham, saya semakin khawatir. Makin saya baca, saya semakin khawatir. Karena memang banyak teman-teman di perbankan, konteks arsitekturnya tidak didesain sejak awal untuk koneksi-koneksi ekosistem yang demikian banyak. Ya, saya tidak bilang tambal sulam juga, tetapi kira-kira connect, cari jalan gitu ya. Go live, goes live gitu ya, untuk ini, itu, dan seterusnya. Nah, ini mengkhawatirkan. Ya, nah oleh karena itu perlu penataan dalam konteks itu. Di sisi lain pada waktunya memang regulator harus menetapkan atau menjalankan regulatory teknologi. Ya, kita sudah punya Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan. Karena di antara Anda, lembaga jasa keuangan ini tidak hanya bergerak individu kan, sebagian di antaranya mengelompok atau memiliki holding yang dalam pengelolaannya here and there itu terkonsolidasi. Nah, ini juga akan dimulai dilakukan pengawasannya dan that's the most complicated. Ya, oleh karena itu sangat membutuhkan regulatory teknologi. Ya, nah saya ulangi lagi, oleh karena itu dugaan saya ke depan forum kita seperti ini itu akan membicarakan banyak hal terkait regulatory teknologi dan supervisory teknologi. Nah, teman-teman catat ya yang saya bilang ini nanti 2-3 tahun ke depan. Karena kebetulan buku-buku saya seperti yang ada di halaman sampul, itu dugaan-dugaan saya atas apa yang akan terjadi 2-3 tahun ke depan. Ketika menulis transformasi digital, di akhir 2-3 tahun sebelum COVID, saya menduga transformasi digital atau penggunaan digitalisasi akan semakin masif. Makanya saya tulis buku itu. That's proof ya, kemudian begitu masif penggunaan digital. Setelah terkoneksi dengan ekosistem yang banyak, saya menduga akan semakin banyak soal keamanan cyber. Kemudian saya menulis buku ini, lalu muncul. Nah, sekarang saya menduga bahwa dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Mo Engage dan Infobank Digital akan banyak berbicara mengenai implementasi dari ekosistem regulatory teknologi dan supervisory teknologi. Ya, nanti kita lihat. Ya, terima kasih Pak. Tapi memang benar yang Bapak sampaikan. Bahkan sekarang dalam perjalanan kita Pak ya, perjalanan kita sebagai marketing automation, kita tidak terlepas bahkan sekarang aja dari bagaimana kita akan berhubungan erat baik itu dengan CTO, bukan cuma CMO saja, CTO, kemudian berhubungan dengan CISO, karena to make sure bahwa sebenarnya data integritasnya juga, data integrity. Kemudian kedua adalah bagaimana sebenarnya how we treat the data. Bukan hanya location saja, tapi datanya ISO, kemudian sesuai dengan peraturan-peraturan data-data pribadi di Eropa, di Amerika, bahkan di Indonesia gitu loh. Kita melihat bahwa itu adalah keniscayaan untuk pemain seperti kami juga sebagai pemain software di bidang marketing automation untuk melakukan itu. Pentest adalah salah satu yang selalu kita hadapin, kita laluin, dan kadangkala apa yang tidak ditemukan problem di negara lain, ternyata pada saat dites di Indonesia ada yang hal ternyata cukup relevan dan cukup concern.
Jadi banyak pengalaman-pengalaman kita bilang bahwa pengalaman yang kita alami di Amerika, di Singapura, dan plus Indonesia memperkaya bagaimana kita mengenhance produk-produk kita sendiri. Karena itu tadi nanti akan bicara mengenai digital transformasi, kita lihat banyak juga perbankan yang belum terbiasa dengan single dashboard, connected ecosystem, tiba-tiba harus memanage multiple data dan harus diingest. Nah, jadi itu kalau saya sebut salah satunya harus ada yang namanya change management. Jadi bisa agar terjadi. Terima kasih banyak Pak Roberto. Saya yakin kalau nggak salah ada kalau mungkin mau terlebih dahulu. Pak Krisna. Wah, nah kalau gitu menarik. Karena ini leeway-nya ke Pak Krisna ini sebenarnya Pak. Karena kaitan dengan apa yang dibicarakan digital transformasi Pak. Karena apa saya bilang digital transformasi? Karena kaitan dengan udah nggak bisa ditunda lagi kan sebenarnya semuanya Pak. Kalau mungkin 4 tahun lalu belum ada pandemi, kita kayak bilang ya mungkin nanti 6-7 tahun lagi lah transformasi. Begitu pandemi di mana orang semua dirumahkan, ternyata yang terjadi kalau saya sebut pemaksaan revolusi untuk transformasi. Bukan transformasi dalam waktu 5 tahun, tapi dalam harus 12 bulan harus melakukan transformasi. Nah saya pengen mengulik dikit, kalau melihat perkembangan teknologi yang ada, menurut Pak Krisna dan berdasarkan Pak Pratari, seberapa urgent sih transformasi digital perbankan itu Pak? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi saya diminta secara singkat barangkali apakah teknologi begini, pertanyaan mendasar, apakah kita mengikuti teknologi atau teknologi yang mendrive kita? Tapi teknologi itu selalu saya lihat sekarang dia memberi kesetaraan, demokrasi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat pricingnya handphone saja ya, ada yang 15 juta, ada yang 25 juta. Lalu saya sering tanya kalau ngajar, handphone kamu apa harganya? Saya tahu harganya 25 juta. Boleh nggak saya WA? Saya karena pakai yang nyebutin merek nggak enak ya, tapi murah gitu. Kok kamu terima? Karena nggak keluar kan yang misalnya ini misalnya yang 20 juta itu nerima, ini handphone 1 juta nih, bukan kelas kita. Itu kan demokrasi sekali Pak. Dan dengan itu akan membuat perilaku kepada manusia-manusia di Indonesia yang mau tidak mau kita punya historical negara yang sangat birokratis kan. Ada strata tertentu, bahasa juga ada bahasa tertentu. Begitu dengan teknologi hilang semua. Kedua, kalau kita bicara digitalisasi sebenarnya kita juga bertanya, manusia itu hidup untuk zamannya, teknologi untuk siapa? Kan? Zaman saya mulai kerja di bank tahun 80, tidak ada handphone, mesin itu masih ada mesin Olivetti, ya kan, yang untuk pembukuan itu aja sudah dianggap canggih. Nah, nanti baru lagi itu kira-kira 10 tahun lagi. Ya, kalau sekarang ya, mulai dari handphone dan sebagainya itu kan hari ini kita beli terus 3 bulan lagi ada seri baru. Tetapi kalau kita di bisnis untuk di perbankan khususnya karena saya dulu pernah membawakan IT itu untuk merunning sistem itu core system aja mesinnya cuma 2, AS400 atau mainframe. Dan semua punya IBM. Lalu kita bicara digitalisasi juga pertanyaannya apa perlu ATM? Gitu. Ya. Nah, saya ingin berintermezzo saja karena saya yakin bahwa dan Ibu juga sudah sangat paham ya. Saya karena udah usia mungkin tadinya hafal sampai di sini nggak hafal ya, angkanya. Jadi tolong di next saya ingin pembukaan saya itu kan saya bilang gini, oh ini jangan mas, ini kayaknya kok, nah ini aja lah. Ya. Itu ya, saya agak hafal sedikit lah. Bayangkan yang menggunakan Google itu sudah lebih besar daripada jumlah penduduk di dunia. Lalu kita pernah nggak sih berpikir kalau kita sebagai orang yang digitalize benar gitu ya, bagaimana bank memanfaatkan Google gitu.
Itu contoh kecil. Padahal nasabah Bank Indonesia berapa coba? Penduduk kita kira-kira 248. Dan kita tuh selalu juara di dunia untuk produk-produk itu. Next Mas, Bayah, saya supaya nggak salah saya bisa berdiri ya. Boleh Pak. Next, mana tadi? Ya. Lagi Mas. Ini ya. Contoh aja handphone di Indonesia tuh sampai juara 1 yang paling lama pakai handphone Pak. Itu kalau ada kejuaraannya kita menang. Di pre-Olympics 6 jam. Tapi pertanyaannya apakah kita gunakan untuk bisnis, apakah bank mayoritas itu jadi pertanyaan lain kalau kita lihat faktanya gitu. Ya, saya tidak tahu juga. Saya sering bertanya kalau di kelas ngajar IT itu, kapan Bapak Ibu mau matikan handphone? Kalau naik pesawat, di pesawat sekarang sudah ada fasilitas wifi itu kalau berbayar. Nggak mati lagi tuh handphone. Ada yang bilang jam 10, tapi handphone yang satunya enggak dimatikan. Jadi kita hampir tidak pernah tidak menggunakan handphone. Ya. Artinya apa sih sebenarnya? Apakah kita sudah dirubah behavior kita oleh itu? Saya Islam ya, jadi kalau saya tanya bangun pagi itu yang kita setelah bangun pagi mau sholat subuh apa lihat handphone? Ya, ini kan sederhana sekali. Tapi kesimpulannya kan sebenarnya kita memang sudah apakah kita yang mengendalikan teknologi atau teknologi yang mengendalikan kita? Jadi ilustrasi ini kita bisa bawa ke perbankan, apakah bank yang mengendalikan teknologi atau teknologi mengendalikan bank. Internet kita juga paling besar, harusnya kan internet banking kita juga bagus. Ya kan? Kemudian di media sosial itu kita banyak prestasi, coba next-nya. Ya, di face yang juara-juara di mana ini ya? Misalnya di juara keempat adalah di YouTube, dunia itu WhatsApp juara ketiga, Instagram juara keempat, kemudian TikTok juara kedua, dan Telegram juara ketiga. Ini sudah melebihi jumlah penduduk, Pak. Handphone yang di Indonesia itu 328. Makanya pertanyaannya, kalau itu benar, pertama ada demokratisasi, kedua apakah ada pemerataan? Kebetulan saya lama di Bank BRI, Pak. Terus saya melihat apakah betul BRI unit itu perlu didigitalisasikan gitu. Ya. Dan ya saya tidak mengatakan mereka tidak boleh maju. Ya, sama juga setiap saya bertanya kepada, dan saya sangat bersyukur Pak OJK tidak mengeluarkan definisi bank digital. Ya kan? Tapi orang boleh menggunakan digital bank kan, tapi kita nggak punya license digital yang disebut bank digital. POJK sendiri mengatakan hanya salah satu layanan yang bisa dilakukan. Karena digital bank itu sebenarnya kalau kita sudah punya internet banking, mobile banking, sudah digital. Nah satu lagi apa yang merubah kita juga. Saya pernah mewawancari calon direksi, tapi saya bilang saya nggak nilai Anda. Untuk pertanyaan saya, apakah Anda nanti kalau nagih tunggakan 250 juta, itu chatting-chattingan lewat WA saja? Karena semua prosesnya sudah digital. Atau secara digital juga Anda akan mengingatkan harus bayar, kemudian kalau memang tidak ada jaminnya sama sekali, kan langsung harus dihapus buku saja. Mau nunggu apa kan kira-kira gitu. Ya. Nah, satu contoh kecil. Nah, di sini saya melihat bahwa peluang-peluang itu tidak seharusnya kita manfaatkan
hanya karena alasan kita takut tidak modern. Buktinya utilisasi tadi kan cukup sekian banyak, Pak. Ini yang saya katakan, ATM banking dimulai 67, phone banking 90, online banking 94. Makin lama kan makin cepat, Pak ya. Bank itu di-drive oleh teknologi, kemudian internet banking, digital banking. Kita nggak punya digital bank, yang ada digital banking. Kemudian kita mau baru ada open banking di 2025. Kemudian kita barangkali tidak akan, saya rasa OJK juga tidak akan mengeluarkan jenis bank baru, ya. Tidak akan ada jenis bank digital gitu. Kemudian ada Bank of Things, penemu Microsoft itu Pak Mas siapa namanya? Siapa ya Microsoft terus? Bill Gates itu, ya, dia sudah mungkin 10 tahun sebelum ini ada. Dia pulang ke rumah sudah bisa mengendalikan bahwa AC-nya nyala jam berapa, ya kan? Masak mesin kopinya hidup jam berapa, karena ada Internet of Things. Karena di dalam piranti-piranti itu diberikan satu tools yang bisa mengakses Wi-Fi, lalu dari Wi-Fi itulah handphone bisa melakukan tugas-tugasnya yang diinstruksikan. Kira-kira seperti itu. Nah, open banking misalnya, itu kan data nasabah tidak di bank lagi. Ya. Jadi kalau sekarang dia tidak suka di bank ini, hari itu dia pindah datanya gitu, kira-kira gitu. Ini transformasi, digital transformasi. Ya. Dan kita tentu juga harus mengkinikan kalau ini akan terjadi. Ya. Memang sekarang Metaverse Bank itu isunya kan ditunda ya. Artinya sebenarnya mungkin skala ekonomi mereka kalau diteruskan sekarang belum memenuhi syarat gitu. Tetapi researchnya, developmentnya terus dilakukan. Jadi kalau kesimpulan ini Mas, saya rasa saya hanya ingin menyajikan ini saja, kan nanti bisa dibaca. Jadi kalau digitalisasi itu kalau bahasa Jawanya begini, ojo kagetan, ojo gumunan. Itu kira-kira artinya jangan kaget, terkaget-kaget dan jangan heran. Kenapa? Ya kita sudah kebal dengan itu. Misalnya kita baru beli saja handphone berapa, seri berapa kan itu, tiba-tiba nanti 3 bulan lagi sudah ada yang baru. Nah pertanyaan juga bahwa bagi bank menurut saya manakala dia betul-betul ingin fokus pada proses digitalisasi itu adalah sejauh mana penggunaannya sehingga efisiensi dari produk-produk digitalisasi itu bisa optimum. Kalau saya lihat itu di laporan triwulan setiap triwulan Bank Indonesia atau bulanan Bank Indonesia yang menyatakan sekian triliun transaksi dengan kris, sekian triliun transaksi melalui digital. Nah, lalu pertanyaannya kan apakah itu sudah bisa kita katakan bahwa kita mengutilisasi seluruh digital platform? Kalau kita bandingkan tadi dengan kejuaraan-kejuaraan kita di media sosial ya, menurut saya kan mungkin masih jauh, ya masih jauh. Jadi kita masih ada 30 juta nasabah yang tidak tersentuh oleh bank misalnya, yang katanya dengan digitalisasi bisa tersentuh. Kemudian kalau kita lihat bahwa pengusaha UMKM itu dalam menjadi perhatian yang utama karena 99,8% pengusaha itu kan di UMKM, dan saya melihat dulu berpikir juga kalau dia dimodernkan apa harus ada kursusnya. Saya dulu waktu tahun 80 begitu ada Woodstar kursus Pak. BINUS itu dulu kan nasabah BRI
Bekasi yang bermula dari sekolah kursus komputer. Ya kan? Tapi dia sekarang jadi pabrik manusia-manusia yang akan bekerja di bidang digital. Mungkin itu pengantar dari saya bahwa kita ya tadi jangan ojo kagetan, ojo kerumunan, sehingga kita manakala kita ketertinggalan, tolong jangan digunakan kriterianya hanya terkait apakah kita sudah digital dan tidak. Adik saya Pak Kaspar itu dulu di Bangladesh, saya bilang, kamu jangan menggooglekan Indonesia. Karena di Indonesia bukan Google. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu kalau saya boleh dibilang sebenarnya saya mau coba mundur kembali. Banyak transformasi yang terjadi juga karena kebutuhan konsumen juga ya. Konsumen mengalami percepatan. Boleh bilang Pak. Kalau saya bilang bahwa percepatan itu apa? Dengan tiba-tiba dengan adanya e-commerce, dengan adanya, kalau saya mencoba step back Pak, mungkin saya step back dikit. Saya masih ingat dulu internet banking pertama di Indonesia sebenarnya adalah BII. Ya. Memperkenalkan pertama kali internet banking. Dan itu juga dia menggunakan dasarnya belajar dari non brick and mortar yang di Amerika sebagai testing point. Yang pertama tapi tidak yang menjadi terdepan. Itu selalu yang saya tangkap di situ adalah pertama tidak selalu menjadi terdepan. Pada waktu BI melakukan itu masyarakat belum siap dengan internet banking, masyarakat masih siap dengan model datang ke teller, kemudian melihat ke ATM, setelah itu mulailah second layernya another big bang mulai dengan mobile banking, tiba-tiba spikes up terhadap itu dan menjadi kebutuhan. Nah kalau bahkan sekarang dengan percepatan internet, Bapak bilang tadi Indonesia, yang kita lihat sendiri dari Mengage itu percepatan internet itu juga mempercepat kita dalam menambahkan fungsi-fungsi yang sebenarnya menjadi penting buat industri perbankan dalam hal untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana konsumennya dan bagaimana berkomunikasi dengan konsumennya tetap dengan aman gitu Pak. Kalau saya tangkap tadi kan bahkan saya sangat menarik yang Bapak bilang tadi, even IoT, saya masih ingat waktu saya di Microsoft dulu saya berkunjung, kita ketepatan boleh berkunjung ke rumahnya Bill Gates untuk beberapa orang dan yang Bapak sampaikan itu benar. Dia cuma hanya pakai ada emblemnya dia Pak dan setiap dia masuk ke dalam ruangan itu temperaturnya berubah. Dia sudah mencoba dan mentesting itu. Itu kan the next round daripada sebuah teknologi IoT yang mungkin saat ini juga perbankan akan melihat itu. Apalagi dengan pertumbuhan open bank. Kalau ide open bank itu bisa terjadi, itu merupakan sebuah revolusi sebenarnya. Karena akan harus regulasi berubah. Dan bahkan kayak kita sebagai software as a service harus beradaptasi dengan itu lagi. Bagaimana? Karena ternyata bukan singular aja. Karena akun itu bisa berpindah-pindah dengan gampang gitu kan. Nah kalau saya agak level lebih karena Bapak nyampaikan itu. Berarti sebenarnya strategi apa Pak yang harus atau langkah pertama yang harus dilakukan industri perbankan dan keuangan? Ngeliatin konsumennya dulu, perkembangan konsumennya dulu atau apakah ngeliat keluar atau ngeliat ke dalam? Mana dulu yang sebenarnya harus mereka agar jangan tertinggal tadi Bapak jangan kaget, mana yang mereka harus lihat? Karena kan kalau melihat keluar, saya selalu bilang bahwa melihat keluar itu berarti kejar-kejaran selalu. Jadi langkah mana Pak, kalau dari pengamatan Bapak dan pengalaman Bapak, langkah yang perlu harus dilakukan secara strategis bagi sebuah perbankan atau industri keuangan dengan melihat konsumen itu berubah dengan cepat? Ya sama itu pemikirannya sama secara sederhana pertanyaan saya hipotesis tadi. Kita itu kita sekarang memposisikan para bankers ataupun para pelaku industri apakah IT atau digitalisasi itu supply side atau demand side, ya kan? Jadi artinya kita menjadi mau tidak mau harus mengikuti digitalisasi karena disuplai terus, ya kan? Betul. Itu tidak salah, ya kan? Karena selalu kan saya itu kan teori saya kan mengatakan supply create on demand kan gitu. Benar Pak, benar. Jadi kalau Mbok di Beringharjo yang punya rumahnya itu punya sawo terus daripada ke semua tetangga sudah dibagi dia datang ke sana naik laku yo syukur orang laku yo pangan sendiri gitu ya. Kalau laku kan supply side dia di situ.
Nah, ataukah kita akan mengikuti demand side, artinya kalau masyarakat kita yang belum bisa menggunakan digitalisasi, ya kita nggak akan mensuplai gitu. Kalau saya ditanya, saya pikir ya kita sudah dirubah oleh teknologi, ya menjadi supply side, Mas. Ya jadi tugas kita yang harus meng-create bahwa satu contoh tadi, pemilik handphone kita itu sudah 120% dari jumlah penduduk. Mungkin ada yang 2 ya. Itu kan kita bicara umur 6 tahun nggak dihitung. Artinya kalau misalnya platform mobile banking harusnya sudah bisa semua. Itu satu. Nah, berarti kan itu populasi tadi itu diperebutkan oleh kira-kira 110 bank. Benar. Tapi kan bank tidak ingin masuk semua ke sana gitu ya. Karena dia tahu kapasitas dia, ya kan, yang penting buat dia bahwa kita bisa menghasilkan return yang reasonable, selesai. Gitu. Kita juga tanpa sadar, Bapak Ibu, saya memang sengaja untuk tidak ketinggalan teknologi itu saya pakai aplikasi BCA, BRI, Mandiri, kemudian BSI, BRI. Untuk bahan saya membanding-bandingkan gitu ya, dalam konteks keberagaman, karena saya pernah di Mandiri, saya pernah juga di BRI, saya pernah di Danamon, satu lagi Danamon ya. Jadi saya hanya setiap harinya mengerjakan membandingkan bagaimana aplikasi BCA, bagaimana aplikasinya Danamon, bagaimana aplikasinya BRI. Jadi kalau dengan mengatakan bahwa banknya tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan supply side, menurut saya keliru. Tetapi kita masih mungkin lebih mengatakan untuk alasan-alasan tertentu, untuk maksimisasi atau optimisasi skala banknya, sehingga mengatakan bahwa mereka belum bisa mengikuti digitalisasi. Ya, tapi kenapa mereka bisa menggunakan handphone? Handphone itu kan cuma ada tombol merah sama hijau. Dia kan nggak perlu apa-apa. Betul. Kira gitu, Mas. Jadi menurut saya kita tidak mungkin lagi menunggu hanya demand side. Lihat dulu customer-nya perlu apa enggak. Nah, supply side itulah yang mungkin harus diawasi oleh OJK. Karena kan terkait mungkin dengan perizinan. Tapi OJK sudah cukup bagus, sudah tidak melihat lagi untuk proses inovasi teknologi di bank itu berdasarkan besaran aset. Ya kan, Pak? Ya, jadi dia mampu silahkan, asal nanti diproses disetujui. Kalau dulu kan nggak harus buku 1, buku 2, sekarang udah nggak ada bukunya, Mas. Karena bukunya sudah digital mungkin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi menarik karena kalau boleh saya bilang saat ini kita pada moda supply side. Kita harus menuju supply side. Kita supply side. Berarti bank sendiri harus melakukan inovasi-inovasi secara terus menerus. Walaupun secara, kalau dibilang kan, saya masih ingat zaman saya di Twitter, yang selalu jadi tolak ukur adalah penetrasi handphone. Nah, tapi saya selalu bilang berbahaya melihat dari penetrasi handphone. Karena penetrasi handphone adalah selalu 2 kali atau 3 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Nah itu menariknya Indonesia. Bisa 1 orang 2 handphone. 1 orang bisa 3 nomor, 2 nomor. Nah yang kedua adalah tadi itu kan juga kaitan dengan tadi Pak. Regulasi perbankan di bank juga jadinya aplikasi bisa di dua nomor telepon. Ya kan, sehingga sebagai perbankan juga harus bisa menanggapi bahwa manusia di Indonesia itu adalah manusia yang bisa multi devices, yang bisa jadi dia harus bisa menerima PII yang berbeda untuk 1 akun gitu loh. Jadi bukan cuman hanya 1 nomor, bahkan bisa 2-3 nomor handphone untuk merefer kepada 1 akun gitu loh. Itu pengalaman yang kita juga ketemu dengan customer kita di perbankan, bahwa Indonesia itu bisa jadi ada 1, 2, 3 akunnya perbankannya dia, dan masing-masing punya fungsinya sendiri, masing-masing itu. Bukan, bahkan dengan jenis tabungan yang sama, tapi untuk yang berbeda aja. Ya, mereka bisa memiliki 2 kartu, jenis tabungannya sama. Tapi dia pakai yang ini untuk pemakaian segmen yang mana, untuk pemakaian segmen mana. Sementara kalau di luar negeri orang hanya memiliki 1 akun, dari 1 akun itu dia akan bagi-bagi. Itu yang membedakan di Indonesia juga. Nah mungkin sebagai penutup ini Pak, karena ini saya lemparkan kepada kedua narasumber saya pada hari ini adalah,
tadi bicara mengenai regulasi, bisa mengenai cyber. Mungkin saya tanyakan ke Pak Krisna, tapi mungkin juga dari Pak Roberto bisa menambahkan juga. Sebenarnya kembali pertanyaan sama, ukuran keberhasilan transformasi digital itu untuk industri keuangan itu apa Pak? Keberhasilannya Pak ya, keberhasilannya. Mungkin ke Pak Krisna dulu, nanti mungkin dari Pak Roberto dari sisi regulasi seperti apa juga nanti ngelihatnya. Ya, saya sampaikan di makalah saya juga keberhasilan DBS. Dia dapat awards yang terkait digitalisasi dunia ya Pak ya. Jadi dia betul-betul memahami betul kehadiran teknologi itu, dan ini yang saya kasih judul, saya lebih ingin mengatakan mereka itu digital awareness-nya sangat tinggi. Ya, jadi manakala kita akan membuat sebuah apapun juga, yang saya sangat sependapat dengan Pak Roberto tadi bahwa teknologi itu selalu bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Jadi probabilitas, saya kebetulan masih bekerja di 3-4 perusahaan ya Pak ya, dan kebetulan mengalami cyber ya. Saya hanya mengatakan bahwa peraturan OJK-nya saya bilang begini-begini, kamu lakukan seperti ini, gitu kan. Saya akan tutup mata, kamu akhirnya bayar tuntutan itu. Karena saya komisaris ya, jadi nggak mungkin operasi. Jadi, ya, dan semua itu saya yakin melakukan itu. Salah nggak sih gitu kan konteks itu? Ya karena memang tadi kata Pak Roberto bahwa betul sekali satu bank aja Pak, itu sudah saya baca jutaan. Saya nggak tahu kalau semua bank mungkin lebih setiap hari jutaan. Ya, tapi rate keberhasilannya di tempat-tempat saya bekerja itu hanya yang patut diikuti dicurigai lagi itu sekitar 3-4% saja. Dan yang menghasilkan hasil buruk terhadap itu alhamdulillah tidak terjadi lagi. Ini lesson learned-nya begitu. Kan tadi sisi kebaikannya juga supply side, sisi keburukannya juga supply side. Karena dia yang melempar itu kan Mas ya. Nah, jadi misalnya di open banking nanti kalau sudah kita harus single entity, sekarang sudah kita dimulai kan, nanti semua itu harus cukup dengan KTP. Itu yang paling saya setuju juga. Yang belum adalah single identity itu untuk BPKB dan nomor polisi seperti di Amerika, ya kan. Dan nanti kalau untuk open banking ya nggak mungkin lagi Mas, jumlah telepon banyak, dia juga pemegang account. Nah itu yang saya katakan tren-tren seperti ini mestinya diantisipasi karena tidak mungkin OJK punya blueprint sampai 2025 nggak dijalankan, blueprintnya Bank Indonesia terkait open banking tidak jalan. Ya secara rahasia sih saya tahu sudah finalisasi, tapi mau pilih bentuk mana, mau model yang di Inggris yaitu mandatory, atau yang model lain yang tidak mandatori, artinya bank boleh apply ikut, atau kalau yang mandatori semua bank harus ikut kira-kira. Itu kira-kira mungkin mudahan menjawab mengenai betapa digital awareness itu menurut saya sudah harus menjadi behaviors lah untuk kita yang bekerja di bank, untuk kita yang menjadi nasabah juga. Baik, mungkin dari Pak Roberto. Iya, pertanyaannya ini sebenarnya yang mengiang-ngiang di saya ketika saya menulis buku transformasi digital perbankan. Begitu banyak informasi, begitu banyak event yang teman-teman barangkali di sini bangkir, hadiri, baca, kemudian mendapatkan informasi dari konsultan, dari berbagai pihak. Akibatnya abandon, lalu exhausted. Jadi suatu bank ketika mau melakukan digitalisasi itu harus mulai dari mana? Harus ngapain? Itu seringkali menjadi pertanyaan bagi kebanyakan bank ketika akan memulai transformasi digitalnya. Nah, oleh karena itu menjawab pertanyaan yang terakhir ini, apa ukuran keberhasilannya? Bagi teman-teman di sini yang sudah pernah atau sedang menjadi komisaris atau direksi bank, mungkin bisa memahaminya dengan mudah. Saya menggunakan dua terminologi saja, fit and proper.
untuk ukuran keberhasilan. Bagi yang sudah komisaris atau direksi, pasti pernah mengikuti fit and proper test di OJK. Nah, apa yang digali di dalam fit and proper, itulah jawaban keberhasilan, ukuran keberhasilan dari transformasi digital perbankan. Apabila dia fit dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh konsumennya, oleh ekosistemnya. Banyak teman-teman perbankan yang memulai transformasi digitalnya dengan merambah segala hal. Banyak hal yang sebenarnya tidak fit dengan karakteristik dari nasabah maupun ekosistemnya. Nah, kemudian karena dia bank, dia tidak bisa terlepas dari highly regulated, highly regulation. Oleh karena itu dia harus proper, harus mampu memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan oleh regulator. Itulah kira-kira ukuran keberhasilan transformasi digital dalam konteks saya yang kebetulan sekarang sedang menjadi regulator. Fit and proper. Baik, Begitu, Pak. terima kasih Pak Roberto. Saya tambahkan, Terima kasih. saya tadi Apa? belum menjawab tolok ukur ya. Tolok ukurnya sebenarnya kan sederhana. Misalnya NPL, selalu ukurannya kan berapa yang menunggak dibagi outstanding. Cara mengecilkan NPL paling gampang memperbanyak outstanding. Betul. Ya kan? Lalu kita buat CKPN dan cukup bagus, bisa kita reserve di belakang kemudian hari. Tapi kan regulator kan tahu, Pak. Ya, trik-trik seperti ini. Jadi kalau saya lihat, kalau kita mau jujur menjadi keberhasilan itu, misalnya sebuah bank punya aplikasi fully digital itu, berapa sih yang menggunakan itu? Nah, Itu aja. Nah, kalau yang nice to have kan asal ada tapi kan belum tentu digunakan. Asal mengatakan bahwa saya di market sudah digital. Saya tidak akan sebut banknya, tetapi saya bisa lihat korelasi bahwa negara-negara maju juga sudah melihat bahwa bagaimana dia menilai harga saham yang ada di pasar modal yang terkait dengan apakah ide-ide bankir ini original, ide-ide bankir itu benar-benar berdasarkan dari market, nah kemudian meng-create gitu, dan dia bisa lihat karena semua perusahaan publik harus melaporkan itu juga ciri keberhasilannya. Nah kalau yang tadi seperti ini itu ranahnya OJK di fit and proper kira-kira. terima kasih banyak Pak Roberto, Pak Krishna atas pembicaraan. Tapi saya coba summary tadi yang Bapak sampaikan. Itu juga salah satu yang selalu kita gaung-gaungkan dari sisi pada saat mau engage bertemu dengan customer-customer kita adalah bagaimana aplikasi ataupun saya sebut sebagai touch point ya. Touch pointnya mereka itu sering dipergunakan oleh konsumennya. Bukan cuman hanya ada di konsumennya saja. Dan fungsinya marketing automation seperti mau engage itu adalah bagaimana bisa membantu lebih efisien, lebih efektif dalam berkomunikasi. Yang tentunya di sisi lain kalau menjawab tadi Pak Roberto, bagaimana secara teknologi juga mau engage itu sebenarnya quote unquote fit and proper terhadap kebutuhan dari regulasi yang di Indonesia. Salah satunya adalah tadi harus keberadaan local data center di Indonesia dengan supportnya adalah lokal bukan hanya dari kantor pusat kita. Kemudian ketiga data kerahasiaan data tadi dengan multi layer kita sebut sebagai enkripsinya, masking, enkripsi sampai tokenisasi, dan tentunya yang tidak kalah penting kita dengan customer kita itu hand in hand untuk make sure bahwa ada change management juga yang terjadi Pak. Yang paling kita khawatiri adalah sebenarnya melakukan apa yang sudah biasa dilakukan, hanya memindahkannya ke dalam sistem kita, berarti nggak ada yang berubah. Cuman hanya mengelektronisasi. Padahal yang paling harus dihindari adalah bukan masalah pengelektronisasian terhadap apa yang dilakukan sebelumnya, tapi adalah improvement dari yang sebelumnya mungkin lebih bagaimana dengan adanya tools teknologi bisa membantu para pemasar ataupun bisnis yang tadi Bapak bilang mungkin bisa meningkatkan NPL-nya dia, non-performing akan diturunkan, mungkin likuiditasnya, kemudian fee based income-nya bisa naikkan. Terima kasih banyak Pak bahwa ini cukup membuka pemikiran saya secara pribadi bagaimana memang tidak bisa ditinggalkan antara transformasi dengan regulasi, bagaimana itu bisa align, bagaimana untuk Indonesia sendiri dengan keunikannya Indonesia sendiri, perbankan itu yang harus terus-menerus atau industri keuangan itu harus menjadi supply model pada saat ini, mensuplai inovasi-inovasi ke konsumen karena sebenarnya konsumennya sendiri sudah siap, cuman kadang-kala tidak tahu apa yang harus dia lakukan di dalam industri keuangan itu tuh atau jasa-jasa keuangan.
Baik, saya tutup ini dengan ucapan terima kasih kepada Pak Roberto dan Pak Krisna atas waktunya. Mungkin sebelum kita tutup nanti saya kembalikan kepada MC mungkin. Silakan. Mungkin kita berikan tepuk tangan kepada Pak Roberto dan Pak Ya, Krisna. kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak